Syekh Siti Jenar, atau Syekh Lemah Abang menerobos pedalaman Majapahit untuk mencari pertapa Buddha dan para ahli yoga Hindu, yang kabarnya banyak bermukim di sana untuk diislamkan. Begitu beratnya kala itu masyarakat Majapahit dirubah keyakinannya, membuat Syekh Siti Jenar bingung dan penasaran dengan ajaran sebenarnya rakyat Majapahit. Karena tidak bisa mengislamkan rakyat Majapahit sepenuhnya. Semakin ke timur semakin berat bagi Syekh Siti Jenar menyebarkan ajarannya, dan itu membuatnya sangat penasaran dengan tokoh yang begitu dicintai, dan dijadikan panutan oleh rakyat Majapahit, yang dikenal dengan nama julukan Sabdo Palon. Dengan penuh percaya diri Syekh Siti Jenar mendatangi tempat pertapaan Sabdo Palon, dan menantang untuk menunjukkan semua pengetahuannya. Tapi Sabdo Palon tak melayaninya dan anehnya, malah mempersilahkan Syekh Siti Jenar mengajarkan semua pengetahuannya pada para pengikut Sabdo Palon. Disinilah pikiran dan hati Syekh Siti Jenar mulai terombang-ambing. Rasa penasaran semakin mendesak Syekh Siti Jenar ingin tahu lebih banyak karena Sabdo Palon tak pernah mengajari pengikutnya dengan kata-kata, melainkan dengan perilaku dan kasih sayang. Hingga suatu ketika Syekh Siti Jenar mendatangi Sabdo Palon di saat malam hari dan saat itulah terjadi argumen tentang Tuhan Syekh Siti Jenar dan Tuhan Sabdo Palon. Syekh Siti Jenar ingin mengajari Sabdo Palon tentang ajarannya, dan menunjukkan syariatnya. Hingga Sabdo Palon bertanya pada Syekh Siti Jenar, "Tuan, apakah Tuan mengetahui Tuhan Anda? Apakah Tuan pernah bertemu Tuhan Anda, sehingga begitu yakin akan ajaran Tuan yang paling benar, dan ajaran Tuan paling suci, karena Tuhan itu adalah kebenaran sejati?" Syekh Siti Jenar bukannya menjawab malah balik bertanya pada Sabdo Palon, "Apakah kamu juga sudah melihat Tuhan seperti kamu berani berkata begitu padaku?" Sabdo Palon menjawab, "Iya, saya mengetahui Tuhan saya, dan saya bertemu Tuhan saya." Mendengar jawaban itu Syekh Siti Jenar tak percaya begitu saja dan bertanya, "Bagaimana aku bisa mempercayaimu dan Tuhanmu?" Sabdo Palon menjawab, "Kalau Anda tak percaya coba tanyakan kepada Tuhan Anda," jawab Sabdo Palon. "Baiklah, tunjukkan aku cara menemui Tuhanku agar aku tahu," jawab Syekh Siti Jenar. Lalu Syekh Siti Jenar bertanya, "Apakah Anda sudah melihat keagungan Arsy?" Sabdo Palon menjawab, "Sudah, bahkan aku melihat di atasnya Arsy masih ada yang lebih tinggi lagi kedudukannya." "Siapa dia?" tanya Syekh Siti Jenar keheranan dan kebingungan. Sabdo Palon menjawab, "Ingsun." "Siapa Ingsun?" tanya Syekh Siti Jenar. "Dialah sejatinya Tuhan," jawab Sabdo Palon dengan tenang, dan melanjutkan dengan senyuman, "Baiklah, karena Tuan lebih mengutamakan sujud, ya Tuan sujud saja dulu untuk bertemu Tuhan." Untuk memuaskan rasa penasarannya Syekh Siti Jenar mau melakukan itu namun sebelumnya berkata, "Jika aku tidak bertemu Tuhan maka kamu dan seluruh pengikutmu harus masuk agamaku," kata Syekh Siti Jenar dengan keras dan sombong, yang dijawab dengan senyuman oleh Sabdo Palon. Dan Syekh Siti Jenar melakukan sujudnya mulai habis asyar mendekati maghrib. Dalam sujudnya, Syekh Siti Jenar tidak ingat apa-apa lagi, hingga akhirnya dia bersujud selama 7 hari 7 malam. Melihat hal itu Sabdo Palon merasa prihatin dan kemudian membangunkan Syekh Siti Jenar. Sabdo Palon membangunkan Syekh Siti Jenar dan memberikan wewangian di hidungnya, agar Syekh Siti Jenar kembali sadar. Setelah sadar Sabdo Palon bertanya pada Syekh Siti Jenar, "Sudah berapa lama Anda bersujud Tuan Syekh?" "Sehari semalam," jawab Syekh Siti Jenar, yang dijawab dengan senyuman oleh Sabdo Palon. "Anda lupa, Anda bersujud 7 hari 7 malam." Syekh Siti Jenar sangat kaget dan tak percaya hingga Sabdo Palon berkata, "Anda lihat saja bulan nanti. Anda datang ke sini hari Soma sore menjelang matahari tenggelam, dan masuk malam Anggoro tanggal 7. Anda ingat itu, dan sekarang ini hari Soma, lagi tanggal 14. Kemudian Sabdo Palon bertanya, "Dalam sujud Anda selama itu, apa Anda sudah bertemu Tuhan?" Syekh Siti Jenar menjawab, "Tidak, dan sesuai janji kamu harus ikut ajaran agamaku. Nanti dulu, jangan gugup. Dengan sujud Anda yang 7 hari 7 malam saja Anda tidak bisa melihat Tuhan atau kebenaran sejati, bagaimana dengan sujud yang cuma sebentar? Kok Anda sudah merasa paling benar dan suci?" kata Sabdo Palon. "Sekarang begini ya Tuan Syekh.
Anda ikut denganku duduk semedi, semedi toh dalam ajaran Anda juga ada, cuma beda nama yakni itikaf. Dan Syekh Siti Jenar pun menurutinya, dengan izin Tuhan Yang Maha Esa atau Gusti Kang Akaryo Jagat, Syekh dibawa terbang melintasi 7 semesta kehidupan. Dia ditunjukkan perjalanan jiwanya dari Al-Amarah Al-Luwamah Al-Mulhamah Al-Mutmainah Al-Sufiyah Al-Lubiyah Al-Sir, di mana semua rahasia di atas rahasia dijabarkan. Dan akhirnya Syekh Siti Jenar sampai pada ajna, yaitu proses di mana manusia sudah tidak bisa apa-apa. Dia hanya mengikuti kehendak kodrat dan karma yang ada pada dirinya menuju Yang Maha Kuasa. Dia tak ingat siapa dirinya, tak ada rupa, tak ada rasa. Yang ada hanyalah keasalian atau kebakaan. Saat itulah Syekh Siti Jenar dikembalikan, kemudian terbangun dan tanpa sadar menangis sedih, takut, bahagia, haru, seperti anak kecil yang baru sadar dari bermimpi. San Ali Ansar sadar betapa kecilnya pengetahuan yang selama ini dia agungkan, sampai menganggap orang lain kotor, kafir, dan masuk neraka. Seiring waktu Sabdo Palon pun tersenyum menatap Syekh Siti Jenar yang masih tertunduk menangis, karena bahagia, sedih, salah, takut, penuh keharuan dan sebagainya. Dengan suara parau akhirnya Syekh Siti Jenar berkata, "Tuan Sabdo Palon, tolong ajarkan saya dan bimbing saya agar selalu menjalani kebenaran sejati." Sabdo Palon menjawab, "Tidak perlu anakku, karena ajaranmu juga benar, hanya saja janganlah engkau merasa paling benar. Karena bagi orang lain ajaran mereka juga benar. Dan Anda juga tahu anakku, yang maujud dan yang tertata ini adalah kebenaran, dan keberadaan dari Tuhan. Pesanku jangan engkau tinggalkan ajaranmu," kata Sabda Palon dengan tersenyum. Sejak itu San Ali Ansar menjadi pengikut Sabda Palon, dan ingin meninggalkan ajarannya yang sudah dipelajari sejak kecil. Namun dilarang oleh Sabdo Palon, karena semua itu sama halnya dengan tidak menghargai orang yang telah mengajarinya berbagai pengetahuan. Hingga akhirnya, ajaran Syekh Siti Jenar dipadukan dengan ajaran Sabda Palon, cikal bakal ajaran Syekh Siti Jenar yang melegenda bernama Manunggaling Kawula Gusti, atau yang hingga kini dikenal dengan nama Kejawen.